Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Healthy Lifestyle Podcast bersama saya Doni Kurniawan. Nah, hari ini narasumbernya spesial ya. Bukan pakai telur, tapi karena mereka kembar ya. Ini bukan rekayasa artificial intelligence ya, memang kembar memang ya. Nah, mereka berdua ini sekarang lagi menggiati juga workout gitu ya. Nanti mereka akan cerita versinya mereka workout seperti apa gitu ya. Dan dulu mereka nari bareng saya. Penasaran kan siapa? Nah, langsung tanpa lama-lama lagi, ini dia Kurian dan Resa Kuswardi. Kasih tepuk tangan. Yeay. Oke. Iya, memang sama-sama lebaynya ya. Iya, harus. Gitu, harus semangat gitu ya. Betul, Oke. semangat. Nah, Kurian dan Koresa ini dari Every Nation Church ya. Jadi sama-sama teman sama kita. Oh, gitu ya. yeah, of course. Brother. Ya. Nah, sekarang tanpa lama-lama lagi ya, silakan Kurian sama Koresa perkenalan dulu. Siapa sih Rian dan Resa ini? Saya hanyalah orang biasa, weh. Saya Rian, Genjreng. dari Every Nation. Kegiatan sehari-hari pengaduk kopi. Ini harus ditandingkan sama Little Vlog nih. Wah, janganlah. Sedikit promosi. Little Harus Vlog itu promosi, teman ya kan? saya. Oh, enak. Saudara saya. Oke. Saudara dalam kopi. Umur mungkin, status mungkin. Umur saya sudah tua saya ini, 35. Wah, enggak lah, masih Masih apa? belia, masih belia. Kamu jangan gitu. Status. Status sudah punya pasangan. Woi. Kedepan saya harap saya segera bisa menikah. Amin. Amin. Punya nomor saya buat MC. Oh, pasti bisa Promosi jatuh. lagi, Iya. bro. MC sama akrobat nanti. Barongsai. Oke. Sudah? Ada Sudah. lagi yang mau diceritakan Koresa sekarang. Oke. Siapa Koresa? Nama saya Resa, dari Every Nation juga. Kegiatan sehari-hari fotografer Weh. sama ngajar kalistenik. Weh. Gitu. Oke, status. Kalau status sudah menikah. Sudah menikah. menikah. Kenapa Anda tidak bersamaan? Jangan, nggak boleh. Asik kan kalau berdua gitu, kan twin gitu. Asik. Oke ya, jadi hari ini ya narasumbernya seru banget ya karena mereka berdua kenapa sih diundang? Yang pertama Korean ini suka sepedaan. Wah, gitu ya. Wah. Sedangkan Koresa itu satunya resistant training yaitu Iya. calisthenics. Nah, makanya hari ini kita akan ngomongin semua hal tentang workout ya. Oke, sekarang coba diceritain nih Korean Koresa. Ya. Sejak kapan membangun gaya hidup sehat? Ya, Memulai Resa. workout itu. Dari aku dulu ya. Sama kita mulai. Kalau diingat-ingat mulai sekitar 2012. Wih, 9 tahun 2012. ya, Iya. Itu berawal dari fitness dulu. Jadi karena adik juga menggeluti dunia fitness pada saat itu, jadi banyak belajarnya dari adik gitu. Tapi ya sama, tetap trial and error gitu karena kan nggak ada yang ngajarin kita nih gitu. Jadi mulai ngumpulin teman-teman juga untuk bisa tetap semangat ya, untuk bisa tetap semangat bareng-bareng tiap hari datang ke gym gitu. Kalau sendirian kan lebih kayak Berat, aras-arasan ya, ya, malas ya. gitu ya. Betul, Nah, betul. kayak berat. Itu sih diterusin ya, pasang goal juga pada saat itu, bercanda-bercanda. Contohnya misal waktu itu yang aku inget 3 bulan kita foto nih, hari ini kita foto, 3 bulan lagi Masih. kita foto lagi. Kalau nggak ada perubahan kita post. Zaman itu belum ada Instagram, Facebook. Facebook. Kita post Facebook dengan tulisan saya kalah challenge dari Wih. zaman itu, pegang koran. Iya. Pada saat itu bercandanya seperti itu. Akhirnya keterusan. Dari Oke. awalnya cuma bercanda, saya having fun, habis itu keterusan. Oke, berarti ternyata membuat cara sendiri untuk memotivasi Betul. ya. Betul. Oke, kalau Korean? Sama sih, karena saya ngejimnya bareng Resa waktu itu. Jadi dari awal ngejimnya bareng-bareng, terus ya itu benar apa yang Resa sharing tentang goal ya, bercanda-bercandanya kita gitu. Itu yang membuat kita juga akhirnya semangat juga jalanin apa ya, olahraga itu. Dan akhirnya benar kerasa efeknya, akhirnya kita ya lanjut, nggak usah ada teman pun tetap lanjut. Asik. Betul ya? Oke. Betul. Asik. Karena pada waktu itu memang merotol satu-satu. konsistensi selalu masalahnya ya ternyata. Istiqomah yang penting. Lah iya makanya. Oke, nah sekarang penasaran banget nih, kenapa kok Korean sama Koresa di masa itu, berarti 2012 itu memulai masuk? Nah. Kenapa kok memulai? Jadi karena pada saat itu ngerasa kurus ya. Maksudnya gini, terus dengan adanya kita olahraga, belajar juga akhirnya ada tipe-tipe tubuh ectomorph, Ya. mesomorph dan ya endomorph. Nah, akhirnya tahu nih, oh
aku ini termasuk di yang ekto. Jadi susah untuk naikin susah untuk naikin berat badan. Satu-satunya cara untuk mau nambah berat badan adalah dengan angkat beban. Iya, betul. Digedein ototnya Iya. gitu. Nah, itu sebenarnya awalnya. Karena ada banyak yang bilang, "Wah, kurus ya." Nah, kata kurus tuh kayak langsung membuat panas telinga. Jangan bilang gitu. Oke. Ya, itu awalnya sih. Awalnya seperti itu. Oke. Kalau Korea Ya, mungkin sama sih, kurang lebih sama. Kurang Jadi lebih memang pengen waktu itu mikirnya pengen gemuk lah gitu, tapi susah gitu. Untuk gemukin lo makan dibanyakin ya tetap aja badannya kayak begini gitu. Terus adik bilang harus nge-gym gitu, naikin massa otot. Nah, akhirnya kita lakuin itu gitu. Oke. Nah, berarti mereka sudah cerita nih ya, ternyata memulainya pun karena satu motivasi yang kuat gitu ya. Nah, tadi sempat dibilang sama Korean juga ternyata ada masa-masa sulitnya, masa-masa susahnya. Nah, bisa ceritakan nggak maksudnya struggle-nya dari pertama kali membangun gaya hidup sehat itu, workout itu apa struggle-nya? Nah, mungkin ceritanya bisa berbeda nih meskipun kembar. Siapa dulu? Korean. Oke, kalau aku susahnya ya itu kembali di konsistensi gitu. Untuk memanage gimana kita bisa melakukan ini rutin gitu. Betul. Karena habit itu kan harus dibangun ya, dibentuk ya. Jadi sebenarnya lebih ke arah sananya. Motivasi bisa ada, tapi kalau kalau dari dirinya kita ini nggak ada dorongan untuk stay konsisten, nah itu yang susah. Betul, gitu. betul, setuju. Itu dari aku sih, lebih ke konsistensi sih yang susah. Betul. Gitu. Apalagi kalau kayak aku sekarang ini, jujur aja aku sedang memulai lagi untuk angkat beban. Gitu. Karena ya kembali waktu sebelum pandemi itu aku udah mainnya cuman calisthenics sama Resa gitu. Terus waktu pandemi awal-awal tuh malah sempat bener-bener nggak calisthenics dan full cardio gitu. Makanya habis badan saya. Gini habis ya. Oke. Kalau Koresa? Hampir sama ya. Yang nomor satu pasti di bagaimana kita bisa punya konsistensi itu. Gitu. Jadi makanya mungkin salah satu yang aku tadi share dengan adanya teman. Iya, betul. Untuk awalnya aja gitu. Jadi ketika kita sudah dari awal sudah bisa nemuin ritmenya, pasti ke belakang gampang. Tapi kan konsistensi bukan cuma sekedar hanya untuk datang latihan, tapi di setelah latihan, itu juga ada hal yang harus kita lakuin gitu kan. Misal contoh pada saat aku mau gedein badan dulu awal-awal fitnessan, cuman pure fitness itu makan tuh minimal 4 kali. Belum hitung snack time-nya. Itu bagi orang-orang pada umumnya, enak ya bisa makan terus gitu. Tapi bagi aku yang kurus, mau makan 4 kali itu kayak udah maaf ya, ini mau muntah gitu. Ini susah banget. Nah, itu. Jadi di habit itunya yang berat. Jadi jangan cuma berpikir bahwa cuma datang gymnya aja yang berat, tapi sebenarnya ketika di awal membangun itu ada hal-hal yang lain yang harus kita pertahanin. Tapi setelah itu enteng kok, Asik. Kalau sudah istiqomah. Iya, betul. Nah, jadi betul banget ya. Mungkin teman-teman pernah dengar ada satu quotes gitu ya, bahwa kalau kita mau nungguin terus motivasi, ya nggak akan pernah jalan-jalan. Karena motivasi itu kadang bukan berarti ditunggu ya, tapi kita yang menciptakan, ya kan, motivasi itu dan diikuti dengan konsistensi. Nah, ini yang memang jadi masalah ya, terutama hari-hari ini kan saya juga lagi getol ya belajar tentang healthy lifestyle. Permasalahan di zaman sekarang gitu ya, terutama di masa pandemi, gaya hidup sedentary itu semakin tinggi. Gitu. Duduk gitu ya, kerjaan semuanya ngeliat layar. Akhirnya mager juga semakin naik dan naiknya berkali-kali lipat. Kayak gitu. Nah, akhirnya motivasi semakin nggak ada. Nah, jadi memang kita yang harus mengambil sebuah keputusan untuk kita mengubah sesuatu. Nah, kalau caranya Korean Resa tadi menciptakan komunitas, itu keren banget ya. Karena nggak semua orang loh bisa kayak gitu. Kayak saya sendiri kalau misalnya di gym ya, saya cenderung kayak lone wolf gitu. Jadi nge-gym sendiri gitu kan. Nah, itu aja udah dibilang aneh gitu kan. Kok bisa kamu menemukan motivasi sendiri gitu? Saya menemukan cara sendiri gitu. Nah, jadi buat teman-teman sekalian, temukan caranya teman-teman gitu ya. Jadi temukan supaya nggak nungguin motivasi gitu kayak aku harus menunggu niat ini muncul, nggak akan muncul. Start with why-nya penting. Wah sih, iya kan? Simon Sinek. Why-nya itu penting. Why-nya itu penting. Betul. Nah, sekarang kalau tadi sempat cerita ya beberapa jenis olahraga sempat dijalanin ya sama Korean Resa. Bisa ceritain nggak kira-kira jenis olahraga apa aja nih yang sudah pernah dicoba sama Korean Resa? Kita itu sebenarnya memang dari zaman SMP sampai SMA itu udah memang seneng sport ya. Jadi kayak pas zaman
SMP SMA itu kita mainnya sepak bola. Zaman dulu itu sebelum ada futsal ya. Ya, ya. Setelah itu ada futsal, kita futsal hampir tiap minggu ya. Ya, hampir tiap minggu itu. Tiap minggu. Terus ya akhirnya ke gym. Nah, sampai akhirnya yang terakhir ini saya lebih ke sepeda sama lari. Gitu. Oke. Kalau Koresa? Ya hampir sama karena kita tumbuhnya bersama ya. Jadi futsal, sepak bola dulu, terus futsal, basket juga Basket pernah. Dulu waktu SD aku ingat tuh, CLS diikutin kayak les gitu. Tapi kita nggak tahan tapi nggak kuat. Oh, iya, Terus iya. sepak bola, futsal, fitness, gym, terus sama kalistenik. Iya. Sekarang juga kadang-kadang masih sepedaan Oke. sama dia juga. Iya. Gitu. Saya penasaran ya, ini memang kayak sebuah kebetulan yang tidak sengaja tapi rasanya banyak yang kayak gitu. Berarti dari basket itu lompat ke dance, betul ya? Iya. Iya, Kenapa betul. ya banyak yang kayak gitu? Betul. Nggak tahu itu. Masih Itu fenomena yang masih iya, fenomena yang misterius gitu ya. Mungkin kita harus bikin podcast sendiri gitu. Ada apa dengan basket dan dance gitu ya? betul. Itu selalu ya banyak Selalu, banget ya. Dulu selalu. kan di tim kita yang lama gitu ya dulu ya. Iya. Itu kan juga banyak kan Iya, jago betul, basket, betul. lari langsung ke dance Iya, gitu kan. betul. Wah, iya. Nanti kita harus ini ya, Menarik. teliti lagi. Iya, Menarik. betul. Kenapa? Kita cari tahu. Menarik kue. Baiklah. Nah, sekarang kenapa kok Korean lebih enjoy dengan bersepeda? Lebih banyaknya Nah, bersepeda. ini menarik. Jadi karena dulu itu apa ya, pola pikirnya saya itu udah salah. Maksudnya kayak zamannya nge-gym pun aku nggak pernah cardio. Oh, Jadi literally strength training terus iya, gitu ya. karena sebelum nge-gym kan kita futsalan ya masih cardio tok lah intinya. Setelah masuk ke gym itu jarang banget aku futsal dan aku jarang banget cardio. Bahkan treadmill itu aku nggak pernah. Oh. Gitu. Aku pikir konsepnya cuma satu, aku nggak usah cardio karena aku mau gedein badan. Karena udah kurus, mungkinnya gitu ya. Gitu. Nggak perlu lah cardio itu. Gitu. Tapi seiring berjalannya waktu memang akhirnya waktu itu sempat mencapai berat badan yang saya inginkan, tapi apa ya, tanpa disadari itu kayak staminanya itu nggak kebantu. Jadi ya tetap kayak misalnya futsal ya tetap apa ya, kadang itu ya gampang capek karena udah lama nggak futsal terus futsal lagi ya tetap capek akhirnya gitu. Padahal kondisi fisiknya mungkin lebih fit daripada yang sebelumnya gitu. Nah pas di pandemi ini orang-orang pada main sepeda kan, terus aku iseng aja lah, aku coba lah iseng gitu. Tapi awal mulanya karena aku takut. Jadi kenapa kok aku milih kardio akhirnya? Karena aku takut apa ya, penyakit-penyakit yang bisa dialami di masa tua kayak jantung katanya itu. Metabolic syndrome. Nah, itu aku takutnya di situ. Wah, aku tak olahraga apa wis daripada aku nggak ngapa-ngapain, mending aku olahraga. Gitu. Nah, sepeda pilihannya. Gitu. Terus soalnya sempat sebelum sepedaan itu ya, itu aku pribadi udah jauhi jeroan. Jadi makan tuh udah aku nggak mau jeroan, aku nggak mau yang berlemak-lemak kayak masakan Padang gitu, aku menghindari. Tapi ada satu momen di mana ketika aku tes kolesterol Tinggi. kaget, stong. Kaget. Aku kaget dan wah gak bisa iki kalau kayak gini. Akhirnya mutusin untuk olahraga lagi itu cardio. Dan kalistenik sampai sekarang masih kalistenik. Oke. Kalau misalnya Koresa? Nah, kalau aku lebih ke ini ya, apa ya, hampir sama. Kenapa kok pilih kalistenik ya sekarang ya? Lebih ke kalistenik karena memang kayak satu paket lengkap menurutku. Jadi strength-nya dapet, kardionya dapet, ya kan. Ada macam-macam lah. Kita kan bisa variasi latihannya. Betul. Bisa AMRAP, as many reps as possible, bisa Tabata, bisa macam-macam. Nah, jadi tergantung goalnya aja. Kita mau set apa, kita bisa atur sendiri. Jadi lebih ke paket lengkap. Itu yang membuat akhirnya aku saat ini lebih mendalami kalistenik, lebih ke kalistenik. Tapi dulu ya tetap coba semuanya, semuanya coba. Apalagi yang apa ya, buat aku kayak seru ya, kayak sepak bola itu kan seru. Ada kayak semacam gol, wah harus cetak gol dan sebagainya. Nah kalau sekarang lebih ke kalistenik. Gitu. Oke, nah tadi aku mau meng-highlight yang Korean sempat bilang gitu ya, bahwa ternyata pernah nyoba dua-duanya, mau strength training maupun yang cardio, dan akhirnya menemukan tadi ya ada kata-kata kayak, oh aku baru tahu setelah aku main sepeda itu bahwa ternyata ya kita harus dua-duanya intinya kan kayak gitu betul. Kan. Nah coba bisa dijelasin nggak kenapa kok kita harus balance dua-duanya menurut Korean Rasa? Gini, kalau dari aku sih lebih ke ngerasain kan gini, sepedaan apakah perlu strength training? Tetap perlu.
Karena itu akan mendukung sepedaanmu gitu. Kalau misalnya cuman strength training aja, ya staminamu pasti juga nggak akan terangkat gitu. Nah, kenapa kita harus balance ya supaya kita lebih maksimal gitu loh. Lebih ya itu kayak saya bilang paketnya itu lengkap gitu. You get the stamina, kamu dapat strength-nya gitu. Dan ya otomatis badan lebih enak juga gitu. Dari aku lebih ke situ sih. Kalau Koresa mungkin? Ya sudah dijawab sih sebagian besar ya. Hampir sama sih. Intinya memang kita harus latih semuanya supaya kondisi kita lebih balance saja sebagai satu kesatuan itu utuh gitu. Kalau misalnya cuman kardio aja nanti pasti strength-nya kurang. Tapi kalau kita strength aja kardionya nggak ada sama aja nanti ngos-ngosan gampang gitu kan. Nah itu sih. Betul. Nah ini jadi seorang coach juga sudah ngomong ya. Jadi memang kita harus balance. Makanya kenapa kok di episode sebelumnya saya juga udah pernah bilang kalau ditanya apakah ada workout terbaik, jawabannya tidak ada. Ya kan? Kita boleh suka salah satu nih, boleh suka kardio. Nah tadi sebenarnya Korean sudah sempat mention bahwa kamu kalau latihan kekuatan akan menopang olahraga kesukaanmu di sepeda ini. Dan sebaliknya, ya ini kan biasanya kita suka ekstrim ya. Orang yang gym juga badannya gede tapi nggak pernah kardio. Dan akhirnya bener ya kan ngos-ngosan akhirnya karena nggak balance gitu. Nah jadi memang buat teman-teman yang dengerin ini ya, ini untuk mempertegas juga yang apa hari sempat saya sharing gitu bahwa kita harus balance gitu. Paling gampang deh, ini saya punya klien ya barusan dari Purwokerto. Dia keren banget bikin planning gitu ya. Makanya kenapa kok kalau training itu harus di-plan gitu ya. Dia membuat planning itu dalam seminggu 6 kali dia latihan, 3 kali dia naik sepeda, 3 kali dia resistant training kayak gitu. Nah, itu udah bagus gitu. Makanya saya ngeliat dia sudah bilang kayak ini udah bagus ini gitu. Tinggal kamu konsisten aja kayak gitu. Nah, jadi buat teman-teman sekalian jangan hanya mengandalkan satu, betul ya, karena kalau kurang kardio juga kardiovaskularnya kayak tadi Korean Resa cerita itu kurang baik gitu kan, tidak menabung otot juga akan masalah ketika nanti tua, betul ya, terutama wanita ya, pernah dengar nggak? Wanita itu harus latihan strength training karena mereka akan lebih cepat mengalami osteoporosis. Ya, jadi buat teman-teman sekalian yang dengerin ini, yuk jangan mager ya, terutama di masa-masa pandemi kayak gini. Setuju. Oke, sekarang mau pertanyaan yang lebih dalam lagi nih. Apakah habit berolahraga ini yang tadi sudah dialami oleh Korean Resa memberi efek ke aspek kehidupan yang lain? Oh pasti. Was, langsung pasti dong gitu. Coba ceritakan Korean. Contoh, sebelum aku bersepeda itu jam tidurku berantakan. Gitu. Jadi tidur subuh. Ngapain? Nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi ketika aku bersepeda, otomatis aku harus ngatur ini. Oh, aku harus bisa istirahat cukup 6 jam minimal dari jam segini sampai jam segini, karena kalau misalnya aku berangkat jam 5, berarti aku harus sudah bangun jam 4. Akhirnya gitu. di planning nge-plan pasti gitu. Terus harus nyiapin nutrisinya, makan dulu atau apa sebelum sepedaan gimana gitu, diisi paling enggak ada tenaga supaya kuat gitu. Nah itu juga ngefek akhirnya. Nah contoh kehidupan pribadi spiritualku juga akhirnya ngefek juga karena aku bisa membangun habit itu. Akhirnya kehidupan spiritualku juga jam segini aku harus saat teduh doa, ngantuk gitu ya kan. Jadi akhirnya kebiasaan sepeda itu akhirnya membantu juga membuat kebiasaan, membangun kebiasaan di sisi yang lain. Gitu. Keren. Bahkan dulu itu waktu awal-awal sepeda itu selalu bangun jam 4 itu saya sama beberapa teman saya punya grup WhatsApp untuk doa bareng. Dulu doa bareng dulu baru sepedaan. Kalah oleh konsistensi. Tidak, sampai sekarang. Sampai sekarang. Maksudnya doa bareng dulu baru sepedaan. Asik. Keren, sampai sekarang gitu. Oke, Koresa sekarang. Ya seperti yang disampaikan Rian tadi, selain secara spiritual dan hal yang lain kayak jam tidur yang lebih teratur dan sebagainya, yang paling efek lebih ke nggak gampang capek satu, sama yang kedua hampir nggak pernah sakit kita ini. Maksudnya gini, sakit yang sampai mengharuskan kita tuh ke dokter. Iya. Itu dalam 1 tahun tuh bisa dihitung jari ya nggak lebih lah. Nggak lewat satu tangan ini. Nggak lewat. Betul. Ini bukan hoax ini. Sungguhan. Jadi kan juga istilahnya menghemat banyak juga daripada ya siapa yang pengen sakit. Makanya itu berolahragalah, punya aktivitas yang
terus bergerak. Betul. Gitu. Betul. Itu sih. Nah, jadi ini semakin membuktikan yang memang selama setahun ini ya saya perhatikan bahwa kita ini punya kayak sebuah balance gitu ya, yang dimana bisa dalam tanda kutip di hack gitu ya, lewat physical health gitu ya. Contohnya ini tadi ketika membangun gaya hidup sehat akan berpengaruh ke yang lain. Belum lagi ngomongin misalnya kesehatan sosial. Ayo berapa banyak kita misalnya nanti janjian ya pergi ya hari H sakit tepar. Betul. Artinya nggak bisa kumpul sama teman-teman sama keluarga kayak gitu. Nah jadi ternyata hanya satu aspek aja bisa berpengaruh ke yang lain, betul ya. Nah itu jadi buat teman-teman sekalian sekali lagi yuk jangan mager, jangan malas-malesan gitu ya. Kita harus membangun gaya hidup sehat, kita harus membangun gaya hidup untuk bergerak gitu ya, supaya bisa mempengaruhi aktif supaya mempengaruhi aspek kehidupan yang lain. Nah, itu penting banget. Oke, kita sudah di penghujung nih ya. Nah, sekarang coba Korean sama Koresa mungkin bisa kasih closing statement gitu mungkin ya buat teman-teman yang mungkin sekarang mendengarkan podcast ini. Kalau dari aku mulailah dari sesuatu yang sederhana yang bisa kita lakukan. Betul. Nggak usah set goal yang muluk-muluk dulu. Setuju. Jadi set goal yang sederhana yang kita bisa achieve, terus mulai bangun habitnya, ya toh. Kenapa? Karena buat aku gini, kita penting banget punya gaya hidup yang sehat, supaya kalau buat aku ya personal ya, supaya aku bisa melayani Tuhan lebih lagi. Betul. Itu. Setuju. Dengan tubuh yang fit, kita otomatis bisa lebih maksimal dalam melakukan aktivitas, khususnya juga pelayanan. Iya, betul. Ya, kalau ingat kisah kalau buat aku sih Kaleb ya. Iya. Umur berapa dia? Dia umur berapa? Muda. Tapi ketika dia sudah di usia yang tua, tapi dicatat di Alkitab bahwa kemampuannya dia, kekuatannya dia masih sangat, seperti ketika dia masih muda. Nah, berarti kalau dari situ aja kita bisa tahu bahwa Kaleb jaga hidupnya, stay aktif itu pasti dia lakuin. Betul. Itu. Untuk bisa apa? Untuk bisa terima janjinya Tuhan itu. Asik. Itu kan. Yesus saja meskipun nggak ditulis ya, ini saya sering guyonan gitu ya, sering bercanda gitu. Yesus tuh pasti fit. Pasti. Gimana bawa salib gitu. Ya, mana mungkin? Kalau back enggak terlatih. Seru nih. Ini guyonan yang sama yang kita yang aku sendiri juga sering keluarin. Kan anak tukang kayu kan? Bener. Ayo, yang bener aja. Itu rowing. Rowing banyak kali bergaji. Oke, silakan Korean. Iya, sebenarnya sama apa yang dibicarain Reza. Lebih start dengan apa yang kalian nyaman lah gitu. Kalian nyaman lakukan itu, nggak usah set goal yang terlalu gimana nggak masuk akal, justru malah nggak akan bisa tercapai itu gitu. Terus memang bangun habit susah di awal, tapi begitu itu sudah jadi sebuah kebiasaan, itu akan jauh lebih gampang. Ya itu kalau aku sih lebih start with why-nya itu penting gitu. Karena contoh misalnya aku pengen badan berisi gitu misalnya, badannya berotot gitu. Kalau hanya sesimpel itu, ketika kita udah sampai ke tahap itu, selesai. Gitu. Udah selesai gitu. Apalagi gitu. Tapi kalau memang memutuskan tuh aku pengen hidup sehat, aku pengen kayak tadi sampai tua nanti juga bisa hidup sehat dan aku bisa maksimal dalam Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan ini, ya itu akan everlasting sampai terakhir, sampai kita dipanggil pulang. Ya itu sih. Waktunya, itu dari saya. Oke, keren. Nah, jadi saya mau simpulin dikit aja ya. Jadi mari teman-teman di masa pandemi ini terutama ya, di mana godaan untuk kita tuh hanya duduk gitu ya, terus menghabiskan waktu di depan layar gitu ya, gaya hidup sedentary, itu kita harus lawan dengan yang namanya bergerak dan aktif tadi ya, kata-katanya dari Korean dan Koresa. Terus cari olahraga yang kita enjoy. Jangan terpengaruh hanya karena teman misalnya, atau sekarang yang lagi booming naik sepeda. Semua orang naik sepeda. Yang salah bukan sepedanya gitu kan. Yang salah itu kita yang ikut-ikutan. Akhirnya kita hanya menemuin jalan, kita nggak bisa konsisten hanya untuk foto-foto misalnya ya kan. Nah, akhirnya kita nggak dapat manfaatnya, padahal manfaat olahraga itu banyak banget gitu kan. Nah itu jadi cari yang kita sangat enjoy. Makanya saya sangat percaya bahwa diet dan juga workout itu sangat personalized. Setuju ya? Jadi kita harus mencari apa yang kita enjoy melakukannya kayak gitu. Kembali ke preference masing-masing pribadi. Dan yang ketiga, olahraga itu nggak bisa langsung ahli. Betul ya? Walaupun Korean Reza cerita struggle-nya seperti apa ya kan, terus mungkin sempat kehilangan motivasi juga. Korean tadi cerita juga akhirnya mau kembali lagi sekarang kayak gitu. Jadi itu siklus yang normal gitu kan. Tinggal sekarang kita mau menikmati prosesnya nggak? Kita mau nggak terus belajar gitu ya, terus level up kayak gitu. Intinya ya tetap kita harus enjoy kayak gitu. Dan yang keempat,
olahraga itu ternyata akan berdampak ke segi kehidupan kita yang lain, bahkan juga akan memengaruhi segi spiritualitas, ya kan, sosial kita kayak gitu. Jadi banyak banget teman-teman manfaatnya ya. Jadi sekali lagi saya mau mengajak teman-teman untuk yuk gaya hidup aktif ya, karena pada akhirnya everything are just for him.